dulu di sini ke daratan sampai ke laut 1,5 kilo. Di sana nanti kalau habis ke gimana? Terus saya gitu manggon di mana? Saat ini saya berada di Dukuh Wonorejo, Kelurahan Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Demak, yang merupakan kawasan laboratorium alam yang dikelola oleh Pusat Unggulan Iptek, Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir, Undip, Universitas Diponegoro. Wilayah ini mengalami erosi yang cukup besar, mencapai 51 hektar. Sini dulu daratan, sampai sekarang menjadi lautan. Erosi mulai terlihat pada tahun 2006 dengan garis pantai mundur sejauh 863 meter. Adanya gelombang besar dengan angin kencang itu membahayakan sampai rumah saya itu jebol. 14 kelurahan di 3 kecamatan di Kota Pekalongan terendam banjir rob akibat naiknya gelombang tinggi Laut Jawa. Sementara itu, sejumlah ruas jalan di pusat kota Semarang juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm akibat hujan deras sejak Jumat malam. Kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara, daerah ini kawasan selalu yang terletak di ujung barat pesisir Jakarta ini hampir hujan. setiap hari tergenang karena luapan air laut, alias banjir rob. What happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. Rob di pesisir pantai utara Jawa umumnya terjadi pada karakteristik wilayah dan penyebab yang sama, yang merupakan daerah potensial dan tempat tumbuhnya pusat-pusat perkotaan di pantai utara Jawa, seperti Jakarta, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Dataran aluvial dekat pantai inilah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence dengan laju yang ekstrim. Makom itu tenggelam, terus keluarga yang mempunyai kerabat meninggal akhirnya dibatur dengan padas. Nah, setelah itu setahun 2 tahun tenggelam lagi, terus dibelikan lagi. Rekosone ono tinggal ya Allah. Nambahi dhisik. Jadi long dilinggunane wong urip, makne urip aja mati, aja sombong. Diketahui bahwa luas erosi yang terjadi di Kecamatan Sayung mencapai 2.116 hektar. Sedangkan sedimentasi terjadi hanya 1,44 hektar. Ya itu kan parah toh Mas, rumah yang kecil ini. Jadi kan lunga, kira-kira kowe lunga para kowe sampean lunga para kawan, pergi para kawan mingguan. Walah, sampai dimanapun saya tetap di desa saya sini ya, seperti itu kok. Hasil pengukuran data pasang surut selama 20 tahun menunjukkan bahwa kenaikan muka laut di wilayah sekitar Semarang dan Demak itu mencapai laju 7,74 mm per tahun. Land subsidence di sekitar Semarang dan Demak itu terjadi pada laju antara 5-20 cm per tahun. Warga sini itu kalau punya uang dibuat nguruk rumah yang tenggelam. Ada pecah gelombang ini, desa saya selamat, terus akhirnya bisa menghasilkan menjadi sentimen menimbul, bisa ditanami dengan mangrove. Akhirnya bisa dangkal lagi, terus saya tenang hidup di sini. Coba kalau tidak ada lampu atau pemecah gelombang, desa ini sudah hancur.
Sabuk pantai yang merupakan kombinasi seawall dan breakwater ini cukup berhasil. Pembangunan sabuk pantai berhasil dan replanting mangrove tumbuh dengan baik. Pemukiman yang berada di belakang bangunan pantai ini sudah mulai terlindung. Dermaga nelayan dapat dipulihkan kembali. Beberapa tambak yang berada di sekitar bangunan pantai ini difungsikan kembali. Peneliti internasional dan pendanaan asing seperti Wetland International, Boston University, South Brittany, Prancis, Cerema, Prancis, dan OISCA, Jepang, dan lain-lain sudah banyak berperan dalam membantu penanganan melalui riset dan proyek yang terkait dengan land subsidence. Pusat Unggulan IPTEK, Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir, Universitas Diponegoro, sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pembuatan kalender ROP. Kalender ROP ini merupakan adopsi dari simulasi data PASUD untuk melakukan prediksi selama 1 tahun. Untuk bisa mengetahui kapan waktu terjadinya ROP, kemudian mereka bisa melakukan berbagai persiapan untuk mengatasi ROP tersebut.